Oke, halo guys, kembali lagi di podcast Ruang Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Oke, perkenalkan dulu Pak Andi, Sevina. Ini Pak Andi guys, kita lagi ada di Pesarean Ki Ageng Pengging ya Pak ya. Oke, ini tempatnya ada di Surabaya, Ngagel. Betul. Ngagel Jalan 87. Oke, buat temen-temen Sobat Ruang Hati yang mau berkunjung ke Pesarean untuk ziarah bisa langsung datang ke tempat ya Pak ya. Oke. Saya di sini mau tanya-tanya sih Pak, karena Ki Ageng Pengging kan salah satu sosok tokoh yang banyak dikenal ya Pak ya. Untuk Ki Ageng Pengging sendiri ini tuh mungkin buat Sobat Ruang Hati yang nggak tahu nih gitu, bisa dijelaskan sedikit tentang Ki Ageng Pengging ini siapa gitu Pak? Ki Ageng Pengging adalah kerajaan yang ada di Jawa Timur. Iya. Raja Pengging dulu di bawah naungannya kerajaan Majapahit. Kemungkinan ada unsur politik yang saya juga kurang tahu ya. Kan ada Ki Ageng Pengging Sepuh juga Ki Ageng Pengging Kebukenemon. Iya. Nah kalau Ki Ageng Pengging Sepuh itu ayah dari Ki Ageng Pengging Kebukenemon. Nah, Ki Ageng Pengging Sepuh meninggal, kedudukan Raja Pengging diganti sama Pengging Kebukenemon. Tapi beliau Ki Ageng Pengging Kebukenemon tidak mau pegang kerajaan Pengging. Soalnya beliau maunya mensejahterakan rakyatnya sama memakmurkan rakyat. Kalau kata berontak, kemungkinan tidak Pak, soalnya kemungkinan Raden Patah ketakutan kalau Pengging itu makmur dan sejahtera bakal berontak. Kerajaan Pengging waktu itu kan juga ditinggal sama beliau bertani sama rakyat. Jadi setiap tanah yang dipegang beliau pasti subur. Saya juga kurang tahu apa. Iya bener Pak. Karena kan kejadiannya di masa lampau ya Pak ya. Tapi bapaknya sendiri di sini kalau saya boleh tahu udah berapa lama ya Pak ya? Saya di sini 4 tahun Pak. 4 tahun. Sebelumnya pengelolanya? Pengelolanya ya kayak turun dari mulai syukur sampai ayah saya juga kurang tahu. Saya itu berapa. Tapi bapaknya berarti dari kecil udah ikut ayah ke sini gitu Pak atau? Saya lahir Surabaya, bapak Solo. Tapi udah lama di Surabaya ya Pak berarti ya? Udah lama. Nah kalau meninggalnya Ki Ageng Pengging sendiri itu bagaimana ya Pak? Kalau sejarahnya kalau beliau di Boyolali sana kan beliau perang sama Sunan. Iya benar Pak. Kalau pengetahuan saya itu tidak dibunuh Pak. Beliau moksa biar nggak terjadi peperangan antara paman Raden Patah sama Ki Ageng Pengging Kebukenemon. Berarti ada perbedaan itu ya Pak ya, perbedaan sejarah. Karena saya juga baca-baca emang ada beberapa perbedaan sejarah gitu Pak ya. Ada yang bilang meninggalnya di sini, ada yang meninggalnya di sana. Berarti menurut Bapak sendiri untuk teman-teman atau Sobat Ruang Hati nih gitu yang bilang kalau di sini bukan makamnya Ki Ageng Pengging gitu. Menurut Bapak sendiri itu gimana itu Pak? Kalau di sini saya yakin beliau ada jasadnya Pak. Soalnya saya bilang beliau moksa sama meskipun beliau di sini Bapak Allah juga jadi menyembunyikan identitas biar nggak berani sama Raden Patah. Terus pertama kali nih Pak, makam ini ada atau pesarean ini ada itu kapan ya Pak? Saya juga kurang tahu. Saya waktu pegang sini saya nggak disejarah sama Bapak. Jadi saya cuma tahu Ki Ageng Pengging. Nah, lambat laun saya ada suara tapi nggak ada wujudnya.
beliau bilang aku ki Ageng Pengging Kebo Kenowo ayahnya Joko Tingkir. Berarti Bapak sendiri pernah bertemu. Kalau sosoknya sih saya ya kurang tahu bener apa enggak ya. Kalau saya dulu bilang beliau gagah Mbak. Masya Allah. Beliau gagah pertama kali beliau pakai atribut kerajaan. Baju kerajaan ya Pak ya? Kerajaan besoknya lagi baru pakai sudan. Oh, beberapa kali ya Pak berarti ya melihat. Ketiga kalinya baru pakai baju. Itu kapan Pak kejadiannya? Ya 4 tahunan Mbak. Mungkin 3 tahun setengah. Secara berturut-turut itu Pak? Oke. Berarti Bapak sendiri termasuk yang percaya soal pemberontakan Ki Ageng Pengging itu sendiri atau? Saya nggak percaya kalau berontak Mbak. Karena saya kan bilang kemungkinan unsur politik. Kalau setahu saya kalau beliau mau pegang kerajaan Demak Bintoro. Soalnya beliau langsung turunan dari Brawijaya V. Itu dari Brawijaya V. Kalau pamanipun Raden Patah kan memang anak dari Brawijaya V dari Solo. Makanya saya yakin beliau tidak berontak, kemungkinan upetinya besar tapi tidak mau menyengsarakan rakyatnya, makanya beliau tidak datang ke Demak Bintoro. Tadi kan Bapak juga bilang kalau misalnya Ki Ageng Pengging lebih memilih untuk babat alas ya Pak ya. Lah itu kenapa kok Ki Ageng Pengging memilih untuk babat alas padahal kan beliau ya keturunan kerajaan. Iya, maksudnya. Saya bilang kan beliau tidak mau pegang kerajaan Pengging. Beliau aja bertahan. Lah kan takutnya Raden Patah kan kalau Pengging bakal subur, bakal makmur, bakal berontak. Makanya beliau babat alas itu kalau ini menyebutkan identitas biar Raden Patah tidak menemukan gitu ya Pak. Berarti sebenarnya menurut sejarahnya Bapak sendiri itu bahwa Raden Patah itu mengejar Ki Ageng Pengging dalam rangka untuk mencegah kemakmuran itu ya Pak ya, supaya tidak tersaingi lah ibaratnya ya Pak, kata kasarnya. Oke, saya mau tanya sih Pak, kan tadi Bapak bilang pas kita ngobrol ya di belakang layar tadi kalau di sini bukanya sampai malam-malam ya Pak ya. Itu selalu ramai pengunjung? Ya alhamdulillah Pak, nggak sampai panas. Tapi masih ada terus ya Pak ya. Itu pernah ada, kan Bapak tadi bilang kalau ditemuin oleh sosok Ki Ageng Pengging itu 3,5 tahun yang lalu. Setelah itu sudah tidak pernah lagi ada kejadian seperti itu Pak? Ya ada Berarti sering ya Pak ya sini. Kalau pas Ki Ageng Pengging memperlihatkan sosoknya gitu ya Pak, itu pernah ada dawuh atau kata-kata yang pesen gitu untuk sanepo aja Nek, sanepo video jadi bukan jangan jadi. itu maksudnya gimana Pak? Saya juga belum tahu kalau teman saya Belum menafsirkan ya Pak ya? kan bulan sama matahari kan sama-sama menyinari tapi jangan panas. Saya oncein Nggih. apa Maksud bulan ya tak Pak? bisa ajar matahari saya juga kurang tahu. Maksudnya kurang paham ya Pak ya. Tapi ada lagi Pak mungkin dawuh-dawuh dari beliau gitu. Ya saya tahu cuman kalau masuk kita bacalah selawat. Biarpun kan kata banyak orang bilang dia lagu Jawa. Kak Jawa kan karena lagu Jawa akan selawat. Kepercayaan ya Pak ya. Tapi beliau berpesan kalau untuk
para tamu ya ibaratnya Pak, para peziarah. Ya kalau yang minta mau saya buka kan pas waktu mau saya buka sampai sono. Berarti Bapak juga selalu berpesan ya pada peziarah gitu untuk sholawat gitu. Nah, kalau saya pribadi kita ditahu kalau memang elek hati berbatu titik 15 kok buat saya tahu. Gitu ya Pak ya. Udah selama 4 tahun ya Pak ya tadi di sini. Selama 4 tahun di sini ada kesan pesan apa aja Pak? Mungkin setelah di sini ada apa yang didapat? Alhamdulillah saya dulu kan saya bilang pertama kali saya di sini awam banget, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat. Ya alhamdulillah dari beliau saya dapat hubungan saya tahu secara Porowali dan saya disuruh siapa saya di Porowali dan Porowali dan cuma beliau kan saya dia pulih itu sejarah orangnya saat itu tiang jauh hilang jauhnya protokol untuk hilang senjata saya tapi belum mau Berarti sebenarnya kalau diuraikan ya Pak ya, banyak sekali ya dawuh-dawuhnya Ki Ageng Pengging ke Bapak sendiri gitu ya. Sering ya berarti Pak untuk ibaratnya bahasanya berbincang ya Pak ya, berbincang. Karena Bapak sering di sini gitu ya. Biasanya Ki Ageng Pengging gitu memperlihatkan ya sosoknya itu pas Bapak sendiri atau pas justru ada peziarah lainnya gitu. Tapi beliau nih ini juga kalau ada orang Jawa yang bilang ini enggak tahun saya loh Mbak. Iya. Ya kalau Jawa kalau tindaknya tak mau makanya kawan saya. Tapi Bapak sendiri pas awal-awal nih Pak, pas awal-awal terlihat lah ibaratnya sosok Ki Ageng Pengging sendiri itu. Pak sempat kaget, kagum atau? Saya kayak keluar keringat dingin besar-besar Mbak. Jadi saya dari kepala rambut sampai keringat dan baju saya sampai celana saya basah semuanya kayak mandi Mbak. Sampai yang ngajak saya masuk orang ziarah itu takut kan saya kerasukan. Oh itu pas posisi ada peziarah ya Pak berarti? Banyak, jadi saya kan sebenarnya kan pertama awal buka ini saya tidak berani masuk soalnya saya hati saya masih kotor karena saya kan bilang awam kan jadi nggak tahu sejarah apapun dan pernah melakukan sholat sama saya terlalu awam makanya kalau pintu ini kebuka ini saya kayak lari menjauh dan saya takut saya aku belum pantas. Lebih ke belum pantas, merasa belum pantas gitu ya Pak. Terus waktu itu gimana Pak lanjutannya? Waktu malam Jumat lagi ada banyak ziarah, saya diajak orang jalan ngageng aja suami istri yang ngajak jalan sama saja wayai sampai itu sebelum masuk saya duduk sebelah sini dari belakang saya dipegang kepala orang yang tak wujud nih pegang kepala saya Deg-degan ya Pak ya? saya nggak jadi dipegang ini pertama kayak ketakutan tapi 2 menit kan bilang aku tenang baru saya nangis nah, berapa bulan baru saya Berarti pas pertama masuk itu langsung dipegang kepalanya ya Pak ya? katanya cuma bilang tak panas nah mantun itu kalau mangan berapa bulan wonten daun mani di wonten borok tapi mboten wonten wujud kalau bener cuman dia sawan lan silaturahmi no pengsunani ampel jaluk pangan itu kalau kesalahan cuma itu saya
sunan ampel juga bisa. Terus itu berapa bulan lagi saya dikabul Asmoro. Asmoro apa Pak? Asmoro Kondi, jadi ada suara aku Asmoro Kondi berarti. Saya juga kurang tahu. Saya pegang ini kok maksud deretannya kok ke Ania Sunan Ampel, saya belum tahu. Kalau bersejarah itu kan kalau Ki Ageng Sepuh, yang ada yang berat. Asmaipun kan Sri Mangkurung. Gak ada gelar malih Joko Semburo, gak ada gelar malih yang ada yang berat. Sajane kan tasik wonten turunan saking eyang Jamadun Kudus juga saking Sunan Ampel. Eyang Jamadun Kudus gak ada putra Asmoro sedangkan Sri Mangkurung. Nah, kalau deret dan memang deret juga masih ada saudara sama Sunan Ampel adik bisa. Berarti mungkin itu alasan beliau memberikan dawuh gitu ya Pak untuk waktu itu waktu diminta tiba-tiba ke Sunan Ampel gitu Bapak juga langsung percaya dan pergi ya Pak ya? Saya pergi kan cuma kan beliau kan sanjungan kan ada orang itu apa percaya saya mas tidak ikut beliau. Dan saya percaya yang saya disuruh Sunan Ampel cuma silaturahmi kan minta pangestu tapi minta restu dari orang apa maksudnya dia wujud tadi pakai baju kerajaan sawana tapi aja lalu pas waktu itu aku bawa mobil Sunan Ampel. Kenapa Pak? Airnya Sunan Ampel. Jadi dia minta kopi dari airnya Sunan Ampel dan air putih dari Sunan Ampel. Kalau Anggoro Kunti tadi, Anggoro Konti ya Bapak tadi? Asmoro Oh, Kondi. Asmara Kondi. Asmoro Kondi ayat dari Sunan Ampel. Oh, alah ya. Jadi berpesan gitu ya Pak ya. Banyak sekali ya Pak berarti dawuh-dawuh beliau gitu ya. Alhamdulillah saya sebetulnya. Tapi beliau juga sadar dan tahu kalau di sini tuh banyak sekali peziarah yang sangat kagum gitu ya dengan beliau, sosok beliau ini. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Andi ya untuk penonton sobat-sobat Relung Hati yang mau ziarah gitu, mungkin ada yang perlu Saya dibawa. lakukan. Oke, Sobat Relung Hati, mungkin itu aja wawancara dari kita dengan Pak Andik tentang Ki Ageng Pengging ya. Mungkin buat Sobat Relung Hati yang ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti saya tanyakan ke Pak Andik lagi untuk jawab komenan kalian. Atau mungkin ada season 2 nantinya untuk wawancara dengan Pak Andik. Oke, sampai sini aja untuk segmen kali ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Terima kasih Pak.